oleh Ustadz Dr. Muhammad Rakib Jamari MA. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita di sini. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan. Iyalah ya. Astagfirullah. Ya. Ya, Pak. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadwal saya besok di sini malam ke-20 ya. Saya Pak Imam ya. Kalau subuh nggak pakai jadwal. Nggak apa, yang penting diisi Pak ya. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, pada pagi hari ini kita mengingat doa-doa yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Doa-doa supaya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan dinamakan juga bulan rahmat. Nah, bulan keampunan, bulan rahmat, bulan barokah. Banyak istilah-istilahnya yang untuk disebutkan di bulan Ramadan. Para ibu terhormat, selama bulan Ramadan ini saya keliling, itu banyak terdapat salah baca, salah rakaat. Ada yang imamnya lupa rakaatnya sudah berapa. Itu kejadian di Senapelan. Nah, jadi pertanyaannya, nah, sholat isanya sudah 4 rakaat, imam masih naik ke atas, orang sudah membaca subhanallah, subhanallah, kata orang, dia tidak peduli, tetap saja dia naik jadi 5 rakaat. Pertanyaannya ibu-ibu, bagaimana caranya sikap kita sebagai makmum? Apakah ikut juga 5 rakaat sama dengan imam, atau kita farak, memisahkan diri ya, lalu kita tidak berimam lagi kepada dia, atau bagaimana caranya? Nah, ini penting karena banyak kedapatan. Kenapa? Karena kadang-kadang karena bertahu sholat isya dengan sholat isya dengan sholat tarawih, jadi kan mau cepat. Nah, diburukan sholat isyanya nanti disambung cepat dengan sholat tarawih. Jadi saking mau cepatnya diborong 5 rakaat sholat isyanya sehingga jumlah tarawihnya berkurang. Nah, caranya Bapak Ibu, kalau imamnya nggak mau ditegur, subhanallah, subhanallah, tetap juga naik, kita tidak boleh ikut naik. Jadi kalau imam salah, kita tidak boleh ikut salah. Kalau pemimpin salah, kita tidak boleh ikut salah. Nah, sekarang ini ada sedang salah tangkap nih, Munarman dituduh teroris. Salah tangkap ya. Nah, jadi kalau ada yang salah, kita tidak boleh ikut salah. Jadi seluruh makmum sudah baca subhanallah, imam tetap berdiri, jangan diikutkan imam. Tapi jangan pula ditinggalkan imam, tidak boleh. Cara bagaimana? Sampai 4 rakaat menunggu imam turun. Ketika 4 rakaat kita membaca tahiyatul, habis baca tahiyatul imam masih berdiri, kita tunggu. Nah, tunggu nanti dia sampai 5 rakaat, dia akan memberikan salam ke kiri ke kanan, kita pun memberi salam pula ke kiri dan ke kanan. Tunggu imam dulu, nanti baru beritahu, bisikkan ke Pak Imam. Pak Imam, ya 5 rakaat tadi itu Pak Imam. Oh, patilah sedang dia subhanallah kiri kanan. Sebawa tahu subhanallahnya tuh rupanya mengoreksi saya, lupa dia. Nah, jadi nanti imam
dia melakukan sujud sahwi. Lalu makmum ikut pula sujud sahwi? Tidak. Yang sujud sahwi hanya imam saja. Jadi imam sujud sahwi. Apa bacanya sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai, tidak pernah terlupa. Kalau saya sebagai manusia, apakah sebagai imam, sebagai khatib, yang namanya manusia, tempatnya salah dan tempatnya lalai biasa. Nah, jadi itu caranya. Jadi ditunggulah pada rakaat yang keempat, salam kiri kanan, sujud imam. Setelah itu dia berdoa kepada Allah agar diampunkan dosanya dan kesalahannya. Nah, itu caranya. Kalau imam atau pemimpin yang tidak mau ditegur, ada masanya kita menunggu. Apa yang terhormat pernah pada satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Madinah, dekat pintu dia salat. Biasanya di mihrab dekat pintu dia salat 2 rakaat. Lalu karena dia musafir waktu itu cepat terlambat masuk, lalu salat, ditanya oleh para sahabat, "Hai, hal salaita sunnah? Apakah engkau salat sunnah?" "Lah," kata Rasulullah, "salat az-zuhr." Saya salat zuhur. Nah, coba terlambat karena musafir. Nah, disebut oleh para sahabat, 2 rakaat salat engkau tadi ya Rasulullah. Nah, lalu terdengar oleh Rasulullah sahabat menyebut 2 rakaat, maka ditambah saja oleh Rasulullah 2 rakaat. Lalu dia melakukan sujud sahwi. Nah, jadi kalau saya selalu juga ditegur oleh istri. Apa katanya? "Bang, itu tadi itu baru 3 rakaat." Nah, lalu saya tidak jawab, langsung saja saya tambah 1 rakaat. Sudah itu sujud sahwi. Nah, jadi Bapak Ibu, salah dan silap itu selalu terjadi, baik dalam ibadah, kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan, al-khata wa nisyan sifatul linnas. Salah dan silap adalah sifatnya manusia. Itu yang pertama. Kejadian yang kedua, imamnya sholat isyanya 3 rakaat. 3 rakaat, ditegur oleh makmum, subhanallah. Tetap saja dia 3 rakaat. Tak peduli dia, atau kurang ngerti dia bahwa subhanallah itu teguran terhadap dirinya. Sholat isyanya 3 rakaat. Lalu pertanyaannya, setelah dia salam ke kiri ke kanan, apakah kita ikut memberi salam? Ikutkah kita 3 rakaat sholat isya itu dengan imam? Apa jawabannya, Bu? Tidak. Jadi biarlah ikut dengan imam, tapi jangan memberi salam. Dia baca at-tahiyatul, ikut, iya kan? Tapi ketika imam memberi salam 3 rakaat itu, kita tidak memberi salam. Nah, setelah dia memberi salam ke kiri ke kanan, lalu kita berdiri, tambah 1 rakaat lagi. Nah, ketika kita sudah sampai tambah 1 rakaat dan kita sempurna sholat isyanya 4 rakaat, kita tidak melakukan sujud sahwi karena kita tidak salah. Nanti imam baru kita bisikkan, Pak Imam, yo kurang sih Pak Imam. Apa tuh masih 3 kalau salam, terkejut ya, maka dia menambah 1 rakaat. Dia sendiri saja nambah 1 rakaat dan dia wajib melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu apabila ragu pada bilangan rakaat. Nah, jadi apa yang kita hormati?
itu selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya namanya manusia, banyak pikiran atau ada gangguan, apalagi semakin tua ya. Semakin tua ingatan semakin ragu. Nah, kalau kejadian yang di Kampar itu hari Jumat, di Kampar kejadian orang sholat tidak ada satupun yang mau jadi khatib, tidak satupun mau jadi imam. Nah, datanglah seorang pemuda yang agak sombong pakai bahasa Kampar. Indah ada antara kalian kan jadi khatib, jadi imam. Indah kata jemaah bahasa Kampar ya. Indah. Jadi biaden katanya, artinya biarlah saya saja. Dia bisa juga, cuma gayanya itu agak sombong, mentang-mentang nggak ada orang yang bisa, gayanya sombong. Lalu dia menjadi khatib. Jadi khatibnya bagus, pendek saja, tapi syarat rukunnya cukup, ya. Ada pujian, alhamdulillah, ada sholawat, kemudian ada wasiat bertakwa dengan baca ayat Al-Quran, kemudian ada doa, ya. Nah, baik itu khutbah pertama maupun khutbah kedua lengkap. Nah, tapi bermasalah ketika jadi imam. Ketika jadi imam dia orang rakaat, jadi imam dia baru 1 rakaat disangkanya 2 rakaat, ya, disangkanya 2 rakaat, ragu dia, ditunggunya saat orang sujud. Ketika orang sedang sujud, lama sujudnya. Ketika sujudnya lama, dia melarikan diri, pergi ke warung tengah hari, dia belum makan. Di ujung warung dia bercerita, tadi di masjid itu apa tuh? Ndak ada imam khatib. Biar saya khutbah saya lancar. Tapi sampai jadi imam lupa deh katanya. Lupa saya sampai jadi imam, entah 1 rakaat atau 2 rakaat. Rasanya 2 rakaat, tapi juga rasanya 1. Dan tunggu orang sujud, katanya. Ketika orang sujud semua, baru saya melarikan diri. Orang itu nak kenal dengan saya katanya. Saya coba melarikan diri. Cuma ada anak-anak di belakang berdiri itu. Woi, imam lari. Barulah kok lama sujud. Lama kan sujudnya. Anak-anak lah yang berani di belakang, imam lari katanya. Baru orang sadar, oh rupanya imamnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ragu pada bilangan rakaat. Mungkin karena sombongnya dari awal gitu ya. Jadi dilupakan oleh Allah. Jadi kalau awak sombong dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu hormat, begitu caranya. Jadi hikmahnya apa yang kita ambil? Hikmahnya dalam suatu negara tidak boleh langsung kita menyalahkan pemimpin negara. Jokowi turun salah, itu tidak sopan kita seperti itu. Sama dengan kita negur imam, imam salah, turun Pak Imam baru 3 rakaat, tidak boleh. Yang kita ucapkan subhanallah. Imam tidak tersinggung, makmum juga tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh. Nah, tapi kalau langsung orang menyebut nama presiden, nama situ disebut, kalau langsung seperti itu, pertama tidak beradab, ya, kasar. Yang kedua, salurannya, caranya itu salurannya tidak benar. Disalurkanlah dengan cara yang benar. Pemimpin, baik dia presiden, gubernur, RT, RW, siapapun, pasti ada kesilapan. Karena itu tegurlah dengan cara bersahabat, dengan cara yang sopan. Tidak boleh belak-belakan, karena kalau belak-belakan saja itu ujung-ujungnya perkelahian, ujung-ujungnya ketersinggungan. Nah, itu dipelihara dalam satu jemaah. Nah, cuma pertanyaan berikutnya, bagaimana imam kalau ditegur tidak mau padahal dia sudah buang angin? Dia udah buang angin. Satu kali terdengar oleh bagian dekat. Terdengar imam buang angin. Kata yang dekat di belakang imam, mungkin dia ini batuk mungkin ya, batuk kecil. Itu kalau baru pertama, itu baru 1 oktav. Ibarat main gitar ya. Nah, tapi kalau sampai 2 oktav, sampai
2 kali melengking suaranya, tetap juga dia jadi imam. Ini baru harus diberhentikan secara tidak sopan ya. Tadi pertama masih sopan-sopan kita. Tapi kalau sudah buang angin bukan saja sekali, 2 kali, berkali-kali pret. Itu tidak bisa lagi. Itu namanya imam sudah kedatangan najis. Nah, itu memang diterajang aja. Itu berarti imam yang tidak tahu diri. Kalau sudah kedatangan najis, wajib keluar pada pintu sebelah kiri. Karena itu setiap masjid, setiap musola di sebelah kiri wajib ada pintu. Kegunaannya kalau imam terlambat masuk dari pintu sebelah kiri. Kalau dia dalam keadaan darurat seperti tadi, harus keluar juga di pintu kiri yang menuju ke tempat berwudu. Jadi melarikan dirinya akibat buang angin tadi itu sebelah kiri. Itu namanya pintu regenerasi. Jadi yang di depan maju. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang berdiri di belakang imam. Harus imam juga. Imam 1 dan imam 2. Imam 1, imam 2 itu populer pada masjid apa namanya sekarang nih? Paripurna. Masjid Paripurna. Nah, jadi imam yang di depan sudah tahu diri, break 1 kali langsunglah keluar ya. Otomatis tahu imam 2 di belakang dia akan maju. Majunya itu tidak boleh 3 langkah. Karena itu tempat imam sholat, imam itu jangan terlalu jauh ke depan. Ukurannya berapa? Ukurannya memang 3 langkah. Tapi kalau kita menggantikan imam cukup 2 langkah. Kalau 3 langkah nanti gerak 3 kali batal sholatnya. Jadi geraknya itu hanya 2 langkah, 1 langkah, 2 langkah. Nah, terus jadi imam. Kalau masih kurang, nanti setelah ada gerakan atau rakaat berikutnya tambah 1 langkah lagi kalau terlalu dekat. Nah, begitu caranya menggantikan imam. Jangan pula sampai membatalkan imam 2 yang ada di belakang. Lalu imam yang tadi sudah pret itu, sudah 3 aktab, dia ambil wudhu di sana, baru 1 rakaat, dia ngambil wudhu, dia harus menjadi makmum paling belakang. Jadi makmum dia. Nah, jadi imam yang paling depan kalau bermasalah dia jadi rakyat biasa, dia berada di belakang. Dah harus rela menjadi makmum, jangan menjadi imam terus. Nah, rela dia kenapa? Sudah kedatangan najis. Nah, kedatangan najis itu banyak macamnya. Bisa disebabkan oleh karena buang air, buang angin, bisa karena cecak. Berak cecak dari atas, kan dia sudah kedatangan najis. Baru 1 rakaat salat isya diberak oleh cecak. Nah, saya sudah coba ciri isya. Jangan-jangan air menetes seperti tercium baunya. Kalau 1 kali kan tidak batal kan, 1 kali gerak. Tapi kalau gerak berkali-kali, ya. Nah, jadi begitu dia sudah datang najis keluar dari pintu, namanya juga pintu regenerasi. Jadi itu harus ada pintu keluarnya di sebelah sana ke tempat berwudu. Yang malangnya kadang-kadang pintu keluarnya tidak ada. Mau keluar, pintu keluar tidak ada. Tidak keluar, awak sudah kedatangan najis. Nah, itu saya ketemu itu musola-musola yang tidak ada pintu regenerasinya. Nah, jadi nanti susah kalau imamnya kedatangan najis. Nah, sudah dia ambil wudu, menjadi makmum biasa, ambil barisan paling belakang, disempurnakanlah sholatnya. Nah, begitu dia tidak melakukan sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena dia bukan lupa, bukan lalai, tapi kedatangan najis secara tidak sengaja. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, itulah ilmu di dalam perimaman, ilmu di dalam berjamaah. Jadi berjamaah di masjid adalah konsep miniatur dari suatu negara. Jadi yang presidennya adalah imam, sedangkan jamaahnya adalah rakyat biasa. Bagaimana prinsip imam itu? Di dalam ilmu usul fikih ada kaidahnya yang berbunyi tasyarraful imam li ra'iyatihi
manutun bil maslahah. Nah, ini kaidah fikih as-siyasah, fikih strategi. Jadi ibadah itu pun ada strateginya, apalagi perang, apalagi dalam membawa masyarakat satu generasi. Bunyinya at-tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijaksanaan pemimpin atau imam terhadap masyarakatnya berorientasi kepada kesenangan rakyatnya. Jadi imam apakah membaca ayat, jumlah rakaat itu berorientasi kepada rakyatnya. Kalau banyak yang tua-tua ayatnya pendek-pendek. Itu namanya manutun li rakyatihi manutun bil maslahah. Kepada masyarakatnya tinjaulah kemaslahatan rakyatnya. Kadang-kadang ada musafir yang numpang, dia mau cepat, ada musafir. Kadang-kadang ada yang tua-tua yang sakit, itu dipertimbangkan oleh pemimpin. Li rakyatihi, pertimbangkanlah rakyatnya. Jadi pemimpin harus kenal dengan rakyatnya. Rakyatku yang ikut di belakang itu siapa? Kalau yang muda-muda, wah ini bisa cepat. Ada yang ngebut seperti kata Pak Imam Sulsel kemarin itu, yang super cepat, ada yang agak olahraga itu ya. Itu pasti kan dia tua ikut itu. Bisa sakit jantung gitu. Ada yang tua ikut. Mungkin yang muda-muda semua. Tapi ya nggak berarti lah. Namanya sholat juga ya. Kok tidak ada thama'ninahnya? 7 menit Imam ya. 7 menit selesai. Berapa? 20 rakaat pula. Iya. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kembali kepada kaidah perimaman tadi itu, ya, tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Jadi kebijaksanaan yang diambil oleh seorang imam, oleh seorang pemimpin ialah berorientasi kepada kesenangan makmumnya. Jadi siapa syarat-syaratnya yang jadi imam itu? Harus orang yang dicintai oleh rakyatnya. Kejadian waktu saya tinggal di Labu Baru dulu, Jalan Fajar, itu ada imam yang tidak dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Karena tak baca bismillah. Aduh, kalau itu ya janganlah, tidak dibacanya bismillah katanya. Nggak mau orang menerima imam, tapi tetap juga dia jadi imam. Itu namanya tidak ada manutun lil maslahah li rakyatihi. Jadi persyaratan jadi imam itu yang disayangi oleh rakyatnya, yang disukai oleh jemaahnya. Itu persyaratannya. Kalau tidak terjadi kontak batin antara imam dengan makmum. Nah, jadi itulah perlu kebijaksanaan. Jadi persyaratan jadi imam itu adalah indah bacaannya, fasih bacaannya, senang telinga mendengarnya, dan dia tahu tata cara memulai dan mengakhiri, dan dia tahu bagaimana kalau kapal tadi dalam keadaan darurat, ibaratnya nahoda tadi, dia berada dalam keadaan darurat, bagaimana caranya. Nah, ini ilmu-ilmu tentang sholat yang sebetulnya ini adalah cerminan dari kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Mulai dari kita bersuci, istinja. Itu sudah mulai ya. Istinja itu harus bersih. Nah, banyak sekali sholat itu tidak sah karena istinjanya tidak bersih. Bagaimana istinja yang bersih itu? Maaf Bapak Ibu kalau kaji fikih ini buka-bukaan fikih ya. Maka fikih itu ada dua. Ada fikih ibadah, ada fikih al-khusus. Nah, itu tentang pernikahan. Kadang-kadang itu ibu-ibu harus ibu-ibu juga, dosennya, gurunya. Kena saking khususnya, bapak-bapak pula. Itu al-khusus bil khusus lagi. Nah, jadi kalau soal istinja itu buka-bukaan saja. Buang air besar, buang air kecil. Membersihkan dari buang air kecil, jangan langsung dicuci sudah buang air besar lalu kita ambil dulu. Jangan, ada jedanya, jeda waktu. Nah, sudah kita bersih buang air, tunggu sebentar, ada jeda waktu. Nah, dicuci lagi, baru kita berwudu. Jangan langsung sudah cuci langsung. Nah, kemudian tangan kita
yang dipergunakan untuk cebok atau untuk buang air besar, buang air kecil, pertama harus tidak berbau lagi. Nah, untuk cepat supaya tangan kita tidak berbau, dibantu dengan sabun. Kalau tidak dibantu dengan sabun jadi lama. Jangan ada bau lagi di tangan kiri kita. Yang kedua, tidak ada warna kuning atau warna apapun. Jadi hilang baunya, hilang rupa warnanya, nah, hilang bentuknya, najis itu tadi. Nah, barulah kita berwudu. Kalau belum hilang baunya, belum hilang bentuknya, belum hilang warnanya, jangan berwudu dulu. Artinya istinjanya belum benar. Nah, bagaimana istinjanya yang benar? Kalau buang air besar, harus menggunakan 2 jari menggosoknya dan harus dicongkel. Nah, ini yang saya bilang harus terus terang fikih itu. Dicongkel dengan 2 jari kiri, jari telunjuk ini harus dicongkel. Kalau digosok-gosok di luar saja, habis pun air 1 drum, dia tidak akan bersih. Itulah fungsinya diri ini, dikorek sedikit. Nah, maaf sekali lagi kena kajian fikih seperti itu. Nah, setelah itu barulah dibersihkan, dihilangkan baunya. Jadi kalau orang yang tidak dikorek sedikit waktu istinja buang air besarnya, lalu dia ngambil wudhu, wudhunya tidak sah, lalu dia sholat, sholatnya pun tidak sah. Sudah berapa lama kita sholat? 30 tahun. Istinjanya nggak benar. 30 tahun sholat kita tidak benar. Tapi setelah kita tahu yang selama ini tidak seperti itu, kita baru tahu lalu dilaksanakan, yang lama itu diampunkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita masih terus belajar. Kecuali kita dah tahu sedikit, berhenti mengaji, tidak dengar ceramah lagi, tidak dengar wirid, itu salah kita.